Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pemirsa kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang kedua pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah. Semoga dan mudah-mudahan kita semua, terutama saya, bisa mendapatkan manfaat dan barakah dari ilmu daripada pengarang kitab Muraqil Ubudiyah ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, setelah beliau ya musannif memuji kepada Allah, syahadat dan bersalawat kepada Rasulullah, maka kata beliau, fahada syarhun ala bidayatil hidayah. Kitab ini kitab Muraqil Ubudiyah, merupakan syarah, merupakan penjabaran uraian daripada kitab Bidayatul Hidayah. Samaituhu Muraqil Ubudiyah, yang saya beri nama, kata beliau itu nama Muraqil Ubudiyah. Apa tujuan beliau mengarang kitab ini? Arju bihi husula barakati Syekh al-Musannif. Beliau itu mengharap hasilnya barakah guru pengarang, maksudnya pengarang daripada kitab yang telah disyarah oleh beliau ini, kitab Hidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali. Terus yang kedua, harapan beliau mensyarah kitab Hidayatul Hidayah ini adalah wa du'a talabatil ilmi, dan beliau itu juga mengharapkan doa daripada talabatil ilmi, para santriwan dan santriwati. Nah, ini sebenarnya ini adalah pelajaran penting bagi kita, yakni kita ini senantiasa menitipkan doa bagi kaum muslimin dan muslimat yang anaknya masih di pesantren. Sering-seringlah minta doakan kepada mereka, insya Allah doa para santri itu dijabah oleh Allah, cepat dijabah oleh Allah. Nah, jadi kenapa kok begitu? Karena santri ini adalah orang yang semata-mata di pesantren itu memang semata-mata tujuannya untuk dari jauh untuk menuntut ilmu. Berkilo-kilo bahkan lain pulau, menyeberang pulau, dari pulau ke pulau, mereka semata-mata talabul ilmi. Makanya doanya itu insya Allah cepat dijabah oleh Allah. Walaysa mimman yantasifu walaysa li fi hadza illa al-jam'a min kalamil ulama'il ajilla. Dalam hal ini, dalam mengarang kitab ini, kata Ki Musannif, saya ini hanya sekedar mengumpulkan dari kalam, dari dawuh-dawuh para ulama yang mulia, bihasabi ma ibtala'alillahu alaihi, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan Allah kepada saya, kata beliau. Ini saking tawaduknya Ki Nawawi Al-Bantani. Jadi dalam mengarang kitab ini hanya sekedar mengumpulkan perkataan para ulama, kata beliau. Padahal beliau itu adalah seorang ulama besar pada masanya. Barangkali pada masa beliau ini mungkin di seluruh penjuru dunia mungkin susah mendatangkan adanya tandingan ilmunya kayak Imam Nawawi Al-Bantani ini. Oleh karenanya itu, kata beliau, fa idza ra'aita fihi syai'an minal khilali fa min wahmin sadara min su'i fahmi. Kalaulah nanti ada cacat di dalam pengarangan ini, kata beliau, itu adalah merupakan kesalahan yang timbul, kata beliau, min su'i fahmi, dari jeleknya pemahaman saya. Oleh karenanya, kata beliau, fal matlub mimman alima dzalika ayyuslihahu.
Maka yang diharap oleh beliau bagi orang yang mengetahui hal itu, kalau memang ada kesalahan, kata beliau dalam pengarangan kitab Muraqil Ubudiyah ini, maka diharapkan sekali kata beliau itu untuk memperbaikinya. Fa inna bid'ati min ilmi wad din masjatun, karena bekal saya kata Imam Nawawi dalam hal ini, dalam mengarang kitab ini, itu baik dari segi ilmu dan agama itu hanyalah sedikit kata beliau. Ini masih termasuk tawaduknya, dari tawaduknya beliau ini mengatakan bahwasanya itu ilmu dan agamanya masihlah sedikit katanya. Dia dari ketawaduannya masih. Wa imani afdhaful iman, sedangkan iman saya kata beliau adalah paling lemahnya iman. Kenapa kok begitu katanya? Linuksil yakini ma'abdaikil waqti wa kasratil ihzan, karena kurangnya keyakinan serta sempitnya waktu, kurangnya waktu dan banyaknya susah. Jadi banyak susah kata beliau itu juga bisa melemahkan iman. Jadi orang muslim ini memang kata Nabi itu kan seakan-akan kalau orang mukmin itu seakan-akan ada di bawah tebing, di mana dia itu takut tebing itu jatuh kepada dirinya. Namun jangan sampai itu menyebabkan selalu susah. Karena hal semacam itu kata Imam Nawawi, kalau banyak susah juga melemahkan iman. Orang mukmin itu memang sudah harus siaga, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena yang pantas putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Farahimallahu imra'an ra'a aiban fasatarahu. Maka semoga Allah kata beliau itu merahmati, menyayangi seorang yang telah melihat aibnya sendiri dan menutupi aib tersebut. Wa ilallahil karim amuduka fal ibtihal alla yaj'alahu hujjatan ala yaumi zuhuril ahwal. Dan kepada Allah yang maha mulia kami memohon agar supaya hal ini tidak menjadikan hujjah kelak pada hari nampaknya perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mengerikan nanti di akhirat. Jangan sampai hal ini kata beliau, lemahnya iman dan sebagainya, itu bisa nanti menjadi hujjah Allah untuk kepada Imam Nawawi pada hari jelasnya perkara-perkara yang mengerikan di akhirat. Terus kata beliau lagi, wa yanfa'a bihi nafsi wa misli milal juhal annahu ta'ala ra'ufun jawad yu'tin nawal wa ilaihi tauhid wal i'timad. Dan semoga saya dan orang yang sesamanya saya kata beliau minal juhal, luar biasa sekali, menyatakan dirinya sebagai orang juhal, orang-orang yang bodoh kata beliau, Masya Allah, bisa mengambil manfaat daripada kitab Muraqil Ubudiyah ini. Allah adalah zat yang maha penyayang dan maha pemurah, yang akan memberikan pemberian-pemberiannya kepada orang-orang yang mengharapkannya. Wa ilahi tauhid wal i'timad, dan kepada Allah lah kata beliau itu saya berpasrah diri dan bersandar. Wa huwal hadi ila sabili rasyad, amin. Dan Allah adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, amin. Terus selanjutnya kata beliau itu bismillahirrahmanirrahim, penguraian tentang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kata beliau itu kalimatul basmalati arba'un. Kalimat basmalah ini terdiri daripada 4 kalimat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allah ar-Rahman dan ar-Rahim, itu semuanya kalau dihitung itu ada 4 kalimat. Lah, ada apa dengan adanya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat? Fa fiha isyaratun, itu terdapat isyarah, terdapat nukta, faedah. Ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimina ala syaitan. Adanya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat. Ini ada faedahnya, ada isyarah
pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang muslim untuk mengalahkan setan. Jadi kita ini jangan heran. Makanya ini perbanyak baca bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita perbuatan hal-hal baik itu hendaknya lah kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Urusan kedunia kita, urusan akhirat kita, mari hendaknya kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang muslim untuk mengalahkan setan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu faedahnya. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat, 4 kata. Fa innahu qala, karena sesungguhnya setan telah berkata. Apa kata setan? La'atiyannahum min bain aydihim, sungguh aku akan datangi mereka, ini anak-anak Adam, min bain aydihim, dari arah depan, wa min khalafihim, dan juga dari arah belakang, wa an aymanihim, dan akan juga datangi dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan juga akan mendatanginya dari arah kiri. Maka fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba' li'alla tadurruhum waswatuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika setan berkata bahwasanya dia akan mendatangi anak cucu Adam ini, baik itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri, maka Allah memberikan kepada anak cucu Adam, kepada kita umat manusia 4 kalimat ini, yakni bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar li'alla tadurruhum waswatuhu, agar godaan tipu daya setan itu tidak bisa membahayakan umat manusia. Makanya kita perbanyaknya baca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan selamat daripada godaan dan tipu daya setan. Terus yang kedua, wa isyaratun, isyarah yang kedua dengan adanya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat. Isyara ila anna ma'asil mu'minina fi arbati aujuhin, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang timbul daripada orang mukmin itu dari 4 arah, dari 4 wajah. Yang pertama kata Buddha fis sirri, ini waktu sirrin, di waktu sunyi, di waktu gak ada orang. Kedua wal alaniyah, di waktu terang-terangan, waktu banyak orang. Terus wal lail, di waktu malam, dan wan nahar, di waktu siang. Nah, fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Lah, karena adanya kemaksiatan orang mukmin ini terdiri dari 4 arah ini, yakni waktu sembunyi gak ada orang, kemudian waktu terang-terangan, waktu malam dan waktu siang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bismillahirrahmanirrahim ini kepada umat manusia liyaghfira lahum biha, agar supaya Allah bisa maafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dari 4 arah tadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini bukan hanya sekedar untuk menolak bahaya syaitan, tapi juga sebagai asbab insyaallah akan diampuni dosa-dosa manusia yang senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa inna ma'anil hurufi annal ba'a bara'atullah li ahli sa'adah. Kemudian sekarang rahasia-rahasia atau nuktah-nuktah yang ada dalam bismillahirrahmanirrahim dari per hurufnya, ditinjau daripada per hurufnya. Yang pertama adalah annal ba', bahwasanya ba yang ada dalam bismillah, bi itu nuktahnya ataupun rahasianya adalah bara'atullah li ahli sa'adah, yakni bara'ah Allah, kebebasan Allah bagi ahli sa'adah, bagi ahli kebahagiaan. Orang-orang yang senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim insyaallah akan mendapatkan bara'atullah, akan mendapatkan kebebasan dari Allah bagi orang-orang ahli yang bahagia kelak di akhirat. Wasinu, kemudian sinnya bismillah, sinnya itu adalah satrullahi ala ahlil juhalah, yakni satir Allah, penutup Allah, tameng Allah bagi ahli juhal, bagi ahli juhalah, orang-orang yang tidak paham. Wal mim, adapun mimnya bismi,
Itu mahabbatu li ahlil Islam, adalah mahabbah Allah, kecintaan Allah bagi ahli Islam. Terus wal alifu ulfatuhu. Kemudian alifnya ada bismillah, bismillah yang ada dalam lafaz jalalah itu adalah ulfatuhu, yakni kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Wallamu latafatuhu. Sedangkan lam dalam lafaz Allah itu adalah latafatuhu, kelembutan Allah. Wal ha'u hidayatuhu. Kemudian haknya dalam lafaz Allah bismillahi, hinya itu adalah hidayatuhu, merupakan hidayah Allah. Selanjutnya warra'u ridwanuhu. Ra dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, ra-nya itu adalah ridwanuhu, yakni keridaan Allah. Makanya kita ini kalau ingin mendapatkan ridha Allah, perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim, mendapatkan hidayah, mendapatkan ridha, mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya banyak sekali faedah-faedah, rahasia-rahasia, nukta yang terdapat dalam bismillahirrahmanirrahim. Terus wal ha'u, haknya sekarang bismillahirrahmanirrahim. Jadi keridhaan Allah bagi orang-orang yang dahulu masuk Islam, wa taibina, dan orang-orang yang bertaubat. Wal ha'u, haknya dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah hilmuhu, yakni kelonggaran Allah alal muznibinya bagi orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa ini, kalau kita melakukan dosa, apakah dosa besar ke dosa kecil ke, hendaknya lah kita di samping baca istighfar, perbanyak baca bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan hilmuhu, kata Musannif Imam An-Nawawi, yakni merupakan kelonggaran Allah, kelemanan Allah bagi orang-orang yang berdosa, pelaku dosa. Wal mimu munnatuhu, adapun mim ar-rahmani, bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya itu, mimnya itu adalah munnatu, yakni pemberian Allah. Alal mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Wa nunu nurul ma'rifati fid dunya wa nuru ta'ati fil uqbah. Adapun nunnya lafaz bismillahirrahmani, ninya itu adalah merupakan nurul ma'rifat, merupakan cahaya kemakrifatan baik di dunia, dan nur ta'ah fil uqbah, nur ketaatan di akhirat. Nah, jadi kalau kita ini ingin mendapatkan nurul ma'rifat, kemakrifatan kita semakin bertambah dan bertambah, maka perbanyaklah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau setiap orang mukmin itu, orang Islam itu sudah makrifat semua. Cuman makrifatnya ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, kalau kita ini pengen banyak bertambah kemakrifannya kita kepada Allah, perbanyaklah melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil itu perbanyak juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, insyaallah makrifat kita kepada Allah itu akan semakin bertambah, semakin tinggi. Wal ya'u fa'dahuma, jadi Allah fa'dahuma li ibadihil muttaqin, maka Allah akan memberikan cahaya makrifat dan cahaya taat itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya'u yadullahi ay hifdhuhu ala ahli Islam, sedangkan ya-nya itu adalah merupakan yadullah, yakni penjagaan Allah kepada ahli Islam, kepada umat Islam. Baik, inilah sekedar materi penyampai daripada saya. Mungkin dari para pemirsa ada yang ingin bertanya seputar apa yang telah saya sampaikan. Silakan, kami persilakan untuk bertanya.
Saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk sistem pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, insya Allah saya tanggapi. Kalau tak ada, ya saya tutup. Itu siapa yang lagi nonton Masjid Abdul Qawi? Amin. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, cukup sekian penyampaian pembacaan kitab Murakul Ubudiyah pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya, terutama bagi saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Selasa malam Rabu sore, Selasa sore insya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.